orangnya. Aku mah gitu orangnya, di PHP-in. Enggak, ya. Itu lagu buat yang dulu atau yang buat baru-baru aja? Yang dua-duanya. Kode. Ya. Dua-duanya sama aja. Dua-duanya sama aja ternyata. Mau intinya cicak, mau kadal, buaya, satu paket sama aja. Sama satu paket melata semua ya. Melata semuanya. Gitu-gitu ya. Tadi kan sebelum penampilan Jupe dengan Aku Mah Gitu Orangnya gitu ya. Ada 3 berita terpanas. Salah satunya adalah berita mengenai Roro Fitria yang mendatangi Polda Metro Jaya, katanya mau ketemu RA. Karena kan dia termasuk yang terseret-seret. Kamu nggak pengen datang ke Polda Metro Jaya juga? Ngapain? Minjem mobilnya Roro? Kan bodoh. Mobilnya dicek platnya bodoh. Iya, itu salah banget. Salah banget. Ya lain kali buat artis-artis teman-teman siapapun ya, pastiin dulu plat kita bener. Masalah ini Polda yang kita datengin, ya cek lah semuanya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran dong. Kamu masih pakai plat bodong juga? Aku benar. Kalau aku mah terdaftar cicilan 4 tahun. Jadi platnya nggak bodong ya? Nggak bodong. Terus kamu nggak berniat juga datang ke situ? Bukan bawa mobil, maksudnya ingin ketemu RA biar supaya clear gitu kan? Kamu namanya juga dibawa-bawa. Iya, saya mau nanya sama RA. Bayaran saya kemarin 2 miliar, bukan udah naik saya. Sekarang saya udah 10 miliar. Oh, udah naik kamu ya? Emang ada yang mau? Banyak. Banyak ya? Banyak banget yang ngantri. Saya mau, Bu. Rumah aja kemarin nggak laku-laku. Iya, bingung. Rumah saya nggak laku-laku karena yang nego masih 2,7. Ya ampun. Sementara rumah ini kan harganya udah 4. 4. Jadi kalau saya udah jual harga 3 itu, ya saya berharap bisa bayar utang-utang saya semuanya. Bilang aja gini, oke 4 miliar tapi dengan cara mencicil. Mungkin orang akan lebih tertarik 60 kali ya kan? Tanpa bunga, begitu. Pasti mau mereka. Udah bagus ya, udah bagus ya. Kita iklankan di sini Rumah Jupe, 4 miliar sekarang boleh dicicil, nggak usah cash ya. 50% DP-nya cukup? DP-nya 50%. Iya, cukup, benar. cukup. Sisanya dicicil selama 24 jam, oke. Sama aja cash juga, Bu. Iya, benar. Oke, sebelum kita ngobrol sama Jupe, kita lihat dulu ada berita apa sih tentang Jupe. Yang berikut ini. Oke. Begitu mau muncul rame banget sebelah sana ya kan? Biasa, ini pecinta-pecinta security semuanya. Biar aman terkendali ya. Butuh keamanan kayaknya ya kan. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama adalah yang terhangat, ini Jupe kemarin beberapa hari marah-marah di Twitter ya. Iya, betul. Membalas komentar-komentar buruk daripada haters terkait dengan berita prostitusi online gitu. Iya. Apa sih yang paling kamu sebelin dari komentar itu? Aku udah biasa, yang namanya haters udah biasa. Sebetulnya. Untuk menjadi seorang Julia Perez ini kan juga mungkin sebagian besar juga karena ada hatersnya juga gitu loh. Jadi cuma satu hal ini aja yang aku komplain karena saya udah pernah diberitain seperti ini. Waktu itu malah justru Jupe ditangkap narkoba. Kan orang langsung informasi ke aku kan, aku sebenarnya Jupe lu tangkap. Nggak tahu ya di bawahnya beritanya adalah bukan Jupe saya. Jupe lain. Jupe lain. Tapi karena Jupe ini judulnya Jupe kan orang pikirnya saya. Karena awal yang nama keluar Jupe itu kan saya. Jadi orang pikirnya ini si Jupe ini. Saya diteleponin semuanya. Sampai yang tadi saya mau bikin film di daerah itu nggak jadi gara-gara berita ini. Mikir kamu lagi ditangkap. Iya, mikir saya ditangkap. Ini ada ini jahat banget nih komentar. Sumpah jahat banget. Gue berobat berjuang dari hidup mati di Singapura. Lu pikir gue sumpah nggak lucu. Cuma bisa ngelus dada kalau sampai berita itu naik. Masa gue lagi berobat lu fitnah kayak gitu? Please, ini nggak bercanda. Jangan sangat pautin pengobatan ini ke hal negatif. Pikir aja pakai otak. Masa orang sakit disikat juga berita nggak benar. Astagfirullah. Semua pada fitnah gitu ya. Ini apa sih sebetulnya yang terjadi, Jupe? Oke, pada saat itu ketika berita RA ini muncul dan juga keluar inisial-inisial, sebenarnya saya dari awal saya udah nggak mau diwawancara karena bukannya saya sombong atau apa, karena saya lagi fokus sama psikologi saya. Karena ketika kamu menjadi survivor cancer itu, ketika kamu memang didiagnosa sembuh, tapi masih ada ketakutan. Masih banyak hal yang sebagai survivor cancer itu nggak mudah gitu loh. Jadi harus berjuang banyak lah. Jadi ketika saya nggak mau wawancara, bukan karena saya nggak mau dibilang atau bagaimana-mana, bukan, karena saya lagi fokus ke sembuhan saya dulu gitu loh. Nggak taunya walaupun saya nggak wawancara, no komennya saya, terus apa-apanya saya itu dimasukin juga, dan jadi udah gitu seolah-olah no komen nih ada apa nih gitu ya. Dan seolah-olah saya bagian dari mereka dan tidak ada yang namanya pembenaran, satu narasi aja gitu ya. Mereka bilang ya walaupun saya diberitakan pada saat itu saya ada di gambar itu, setidak-tidaknya mereka bilang bahwa seorang Julia Perez memang benar melakukan pengobatan, bahwa saya sah.
Karena apa? Saya mengerti banget karena teman-teman media adalah bagian dari hidup saya juga. Saya juga bagian hidup dari mereka juga. Jadi kami itu seperti simbiosis mutualisme. Itu tidak ada di situ pengobatannya. Pengobatan itu ada kan, saya selalu taruh di Instagram, Iya. di Twitter. Tapi justru yang difokuskan adalah berita mengenai prostitusinya, Iya, begitu. jadi yang difokuskan itu adalah berita prostitusi itu, tapi mereka tidak backup saya gitu. Padahal saya berharap banyak kepada teman-teman media yang saya anggap mereka udah saudara saya, adik saya, kakak saya, karena saya mengerti gitu kalau mereka lagi cari-cari berita itu tuh kadang-kadang mereka nggak makan, Iya, mereka sedih semuanya. Makanya saya kadang-kadang nggak secapek apapun, saya Tetap mau bilang. diwawancara, saya layanin. Jadi sebetulnya hubungannya dengan rekan-rekan media itu baik, cuman pada saat itu karena kondisi psikisnya juga Iya. Jupe sedang menghadapi sesuatu yang berat dalam kehidupan Jupe, pengobatan, Iya. kabar yang cukup membuat resah ya kemarin karena dikabarkan ada kista. Iya, lagi. jadi kondisinya itu kenapa saya sekarang sensitif tidak seperti biasanya ya. Biasanya saya dihantam seperti ini saya cuek-cuek aja Kak. Jadi ketika saya dihantam seperti ini, saya ngerasa ini nggak adil gitu loh. Pengobatan saya 2 bulan itu nggak lucu loh. Itu bener-bener saya berjuang antara hidup dan mati. Kalau Gitu. untuk dibuat sebagai berita kehebohan sendiri Iya, seperti itu. jadi saya merasa saya dimanfaatkan satu hal yang saya nggak ada sangkut pautnya di situ. Oke. Walaupun mereka ingin ada saya di situ tidak apa-apa, saya nggak masalah. Tapi setidak-tidaknya mereka juga taruhlah saya memang berada di Singapura, saya pengobatan. Jadi ada negatif, ada positifnya Tetap juga. seimbang begitu ya? Seimbang buat saya. Dan kemarin betul bahwa kamu mendatangi PWI gitu ya, Iya. Persatuan Wartawan Indonesia. Indonesia. Apa yang kamu ingin utarakan di situ sebetulnya? Yang saya utarakan di situ adalah pada saat itu saya mencurahkan hati saya ketika PW ini kan memang bernaung untuk semua teman-teman media. Saya nggak mau gegabah, saya nggak mau hanya karena oknum, terus persaudaraan saya ketemu sama teman-teman media itu hilang begitu aja gitu. Jadi makanya saya ajak Bang Minola, Bang tolongin saya nggak mau saya itu kayak dihancurkan persahabatan saya sama teman-teman media. Jadi ini bagaimana? Nah, biasanya kan kalau misalnya ada yang nakal dari anak, misalnya ini kan keluarga, misalnya kalau ada anak yang nakal yang kita ngadu kan nggak langsung polisi, kalau bijak itu kita ngadu dulu sama bapaknya. Jadi saya merasa anak media ini kan anaknya bapak ini, jadi saya ngadu lah ke PW itu. Kamu Saya- yakin ini bapaknya? Ya saya nggak tahu, yang saya tahu kan itu. Nih, mengadu ke PWI, Jupe kesal disebut mucikari. Memang ada sebuah media yang menyebut kamu mucikari? Ada salah satu online, Online? online. Judulnya itu Jupe ditangkap mucikari menjual anak-anak ABG di bawah umur. Shock saya. Itu nyambung beritanya tuh, dua berita berbeda dijadikan satu sih? Ada berita pertama saya ditangkap karena mucikari, kedua berita lagi Jupe ditangkap karena menjual anak-anak di bawah umur. Itu Jupe kamu atau Jupe siapa maksudnya? Di bawahnya ketika dibuka Jupe bukan Jupe saya. Oh. Tapi kan dari konotasi depannya aja orang pasti ngelik dan ngebuka berita itu apa. Atau jangan-jangan orang nggak ngebuka, cuma langsung, Jupe Nah. nih gitu kan. Ya kan biasa kita ya, sekarang dewasa ini orang lebih suka baca headline-nya dibanding baca beritanya begitu. Nah, Oh itu makanya kemarin kamu sempat nge-tweet juga bahwa nama saya sudah saya patenkan ya, jadi nggak sembarang orang boleh menggunakan Jupe Nama itu, ini. iya, betul. Itu maksudnya karena seperti ini. iya karena kalau misalnya nama saya digunakan untuk kayak saya banyak lihat gitu ya sambal Jupe, mie Jupe atau apa-apa buat saya itu berkah buat mereka juga nggak masalah. Itu saya ikhlas satu hal positif. Tapi kalau dipakai untuk hal negatif Seperti saya ingat- menjual headline itu. Iya, menjual headline itu buat saya itu seharusnya mereka berdiskusi dulu. Tapi kemarin saya udah ditelepon sih gitu. Pas ditelepon pun mereka bilangnya kan ada tanda kutipnya. Saya bingung gitu loh. Mungkin hanya beberapa bahasa informatika yang kita nggak. Saya jujur, saya orang awam. Saya nggak ngerti kalau Jupe ada tanda kutip itu bukan saya ya. Saya tanya sama kalian, kalau Jupe ada tanda kutip itu bukan saya atau ketika kalian baca itu saya? Saya tanya, Jupe Kalian itu siapa? baca nggak sih sebenarnya? Nggak baca. Gini. Coba kayak gini. Nggak sempat baca. Atau jangan-jangan kode lu minta dibeliin handphone. Mereka sukanya stripping, nonton di sini terus tiap hari ya Iya. nggak sempat buka-buka. Oke gini, saya tanya, kata nama Jupe siapa? Sekali lagi Jupe. Nah itulah. Jadi itu yang buat aku gini. Ini harus bener-bener di. Terus apa tanggapan PWI apa? Mereka justru memberikan saya saran. Untuk? Salah satunya adalah untuk mensomasi. Somasi, sudah kamu somasi? Sudah 7 hari ini. 7 hari. Udah minta maaf orangnya? Belum, karena kan lagi dimediasiin Oh, dulu. oke. Karena saya nggak mau gegabah. Ini .com besar atau .com? Saya tidak melihat gini,
kita jangan pernah menilai sesuatu itu dari kecil atau besarnya, karena ini yang menyangkut itu berita kita harus waspada, karena sesuatu hal kecil itu akan menjadi besar. Baik. Karena kan sebentar lagi saya mau jadi presiden, Bu, masalahnya. Presiden apa? Indonesia Raya Merdeka. Wes. Kamu kalau mau jadi presiden, kamu harus siap-siap headline-nya lebih aneh-aneh dari itu loh. Iya. Iya. Oleh karena itu saya lagi butuh pencitraan sekarang. Oke, baik, lalu apa hubungannya antara berita online itu dengan perempuan yang ada di balik sana? Jangan-jangan dia adalah salah satu yang inisial juga. Inisial perempuan ini depannya adalah... Jangan pakai, jangan. Pokoknya perempuan ini seksi, lihat. Lihat dong. Lihat tangannya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia termasuk dalam daftar artis yang bisa di-booking? Kalau bisa di-booking, berapa? Kita akan coba lagi yang kemana-mana, tetap di Rumpi.